Baik, saya akan mulai. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Janita Putri Maharani dari mahasiswi MSIB PS7 Bisa AI Academy. Di sini saya akan mengambil topik pengantar data science untuk pemula. Sangat senang bisa berbagi dengan Anda semua tentang dunia yang menarik dari data science. Dalam era digital ini, data telah menjadi aset yang sangat berharga dan kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi keterampilan yang semakin dicari. Selama topik ini kita akan menjelajahi apa itu data science, mengapa bidang ini sangat penting, proses data science itu bagaimana, keterampilan yang dibutuhkan itu apa, tools yang digunakan itu juga apa, dan peluang karir yang tersedia. Di sini saya akan mempraktekkan juga menggunakan Python, yaitu salah satu bahasa pemrograman dalam data science. Apakah tidak terdengar ya ini? Terdengar. Share screen-nya apakah sudah muncul? Oke, terima kasih. Seperti yang Anda lihat pada slide ini, yaitu pengantar data science untuk pemula. Kita akan memahami dasar-dasar data science dan peluangnya. Untuk memberikan pemahaman dasar tentang data science dan menunjukkan peluang yang ada di bidang ini. Nah, apa itu data science? Data science adalah ilmu yang menggabungkan matematika, statistika, dengan ilmu komputer dengan tujuan analisis data dari suatu himpunan data baik skala kecil maupun besar. Data science merupakan bidang interdisipliner yang menggunakan metode ilmiah, proses, algoritma, dan sistem untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, bayangkan data science sebagai detektif modern yang menggunakan berbagai alat canggih untuk mengungkap misteri tersembunyi dalam lautan data. Data science mengambil data mentah yang bisa berupa angka, teks, gambar, atau bahkan suara, dan mengubahnya menjadi wawasan yang berharga dan dapat ditindaklanjuti. Ada beberapa komponen utama dalam data science ini, yaitu yang pertama matematika. Ini menjadi matematika dan statistika. Matematika ini menjadi dasar untuk algoritma kompleks yang digunakan dalam data science. Konsep-konsep seperti aljabar linear dan kalkulus sangat penting dalam pengembangan model machine learning. Dan untuk statistik, ini adalah fondasi data science. Statistik membantu memahami pola dalam data, membuat kesimpulan, dan menguji hipotesis. Misalnya dengan statistik, kita bisa menentukan apakah peningkatan penjualan yang kita lihat itu signifikan secara statik atau hanya kebetulan. Lalu ada pemrograman. Ini memungkinkan kita mengolah data dalam skala besar. Bahasa pemrograman ini seperti Python dan R memungkinkan data scientist untuk mengotomatisasi tugas-tugas kompleks dan menerapkan algoritma canggih pada dataset besar. Selanjutnya ada domain expert.
Ini seringkali diabaikan, tetapi sangat penting. Pengetahuan mendalam tentang bidang tertentu membantu data scientist memahami konteks data, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan menginterpretasikan hasil dengan benar. Memang komen ini tuh bekerja sama untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang berharga. Misalnya, seorang data science di perusahaan e-commerce mungkin menggunakan statik untuk menganalisis pola pembelian matematika untuk mengembangkan algoritma rekomendasi produk, pemrograman untuk mengimplementasikan algoritma tersebut pada dataset besar, dan pengetahuan bisnis e-commerce untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan masuk akal dan perspektif bisnis. Nah, untuk selanjutnya itu mengapa data science itu penting. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan berbasis data. Data science memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan analis, bukan hanya intuisi atau dugaan saja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menganalisis data operasional, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang tidak efisien dan mengoptimalkan proses mereka. Sebagai contoh, sebuah pabrik bisa menggunakan analisis data untuk memprediksi kapan mesin mereka kemungkinan akan rusak, atau memungkinkan mereka untuk melakukan perawatan dan menghindari waktu henti yang mahal. Yang ketiga, ada memahami perilaku pelanggan. Data science memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang perilaku dan preferensi pelanggan mereka. Ini bisa digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mengembangkan produk baru, atau merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif. Misalnya itu pada Netflix menggunakan data science untuk merekomendasikan film dan acara TV yang mungkin Anda sukai berdasarkan riwayat tontonan Anda. Selanjutnya ada prediksi tren masa depan. Dengan menganalisis data ini, histori, dan saat ini, data science dapat membantu memprediksi tren masa depan. Ini sangat berharga dalam berbagai bidang, mulai dari peramalan cuaca hingga prediksi dan pasar saham. Yang kelima, ada inovasi produk dan layanan. Mendorong inovasi dengan memberikan wawasan tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Ini bisa mengarah pada pengembangan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keenam, ada deteksi fraud dan manajemen risiko. Di sektor keuangan dan asuransi, data science digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan menilai risiko dengan lebih akurat. Bank menggunakan algoritma machine learning untuk mendeteksi transaksi kartu kredit yang berpotensi curang secara real time. Yang ketujuh, peningkatan kesehatan. Dalam bidang kesehatan, data science digunakan untuk mengembangkan obat baru, memprediksi wabah penyakit, dan bahkan memberikan diagnosis yang lebih akurat. Selama pandemi COVID-19, data science memainkan peran kunci dalam melacak penyebaran virus dan mengembangkan vaksin. Dan yang terakhir, ada personalisasi pengalaman. Dari rekomendasi produk di situs e-commerce hingga konten yang disesuaikan di media sosial, data science memungkinkan tingkat personalisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, meningkatkan kepuasan pengguna dan engagement. Singkatnya, data science membuka pintu ke berbagai kemungkinan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Ini memungkinkan untuk membuat keputusan yang lebih baik, bekerja lebih efisien, memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik, dan bahkan memprediksi masa depan sampai batas tertentu. Itulah mengapa data science telah menjadi penting dan mengapa permintaan untuk profesional data science terus meningkat.
Selanjutnya ada proses data science. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dilakukan dari berbagai sumber, yaitu database internal perusahaan, survei atau kuesioner, sensor dan perangkat IoT, media sosial dan web scraping, dataset publik atau yang dibeli dari penyedia data. Yang kedua, pembersihan dan persiapan data. Kegiatan dalam tahap ini itu meliputi menangani missing value, nilai yang hilang. Lalu ada mengkoreksi kesalahan atau inkonsistensi dalam data, kemudian mengubah format data agar konsisten, menghapus duplikasi, dan normalisasi atau standarisasi data numerik. Yang ketiga, eksplorasi dan analisis data. Untuk tahap ini meliputi analisis statistik deskripsi, yaitu mean, median, standar deviasi, dan lain-lain. Lalu ada visualisasi data menggunakan grafik dan chart. Kemudian ada analisis korelasi antara variabel yang berbeda, pengujian hipotesis, dan ada pengujian hipotesis. Untuk keempat ini ada pemodelan dan algoritma. Beberapa teknik yang umum digunakan meliputi itu ada regresi. Regresi itu ada linear, logistik, dan lain-lain. Kedua ada klasifikasi. Itu ada decision tree, random forest, super vector, machine learning, dan lain-lain. Lalu ada clustering. Itu ada K-means, hierarchical clustering, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada deep learning, yaitu neural network. Untuk yang terakhir ada visualisasi dan komunikasi hasil. Kegiatan dalam tahap ini meliputi membuat visualisasi data yang jelas dan inovatif, menyiapkan Apakah suara saya masih terdengar? Dengar. Membuat visualisasi yang jelas dan inovatif, menyiapkan laporan atau presentasi yang menjelaskan temuan utama, memberikan rekomendasi berdasarkan analisis, dan yang terakhir menjawab pertanyaan dari stakeholder. Kemampuan untuk menceritakan kisah dengan data sangat penting. Data science perlu bisa menerjemahkan analisis teknis menjadi wawasan bisnis yang dapat ditindaklanjuti. Ada beberapa keterampilan yang dibutuhkan untuk data science ini. Yang pertama itu analisis statik. Ini adalah fondasi dari data science. Perlu memahami konsep-konsep seperti distribusi probabilitas, pengujian hipotesis, regresi, dan inferensi statik. Kemampuan untuk berbicara dengan data dan memahami apa yang dikatakan data sangat penting. Yang kedua ada pemrograman. Python dan R adalah dua bahasa pemrograman yang paling populer dalam data science. Python terkenal dengan sintaksis yang bersih dan mudah dibaca, serta memiliki banyak library powerful untuk data science seperti Pandas, NumPy, dan Scikit-learn. R di sisi lain awalnya dikembangkan khusus untuk analisis statik dan memiliki banyak package khusus untuk tugas-tugas statik tertentu. Selain itu, kemampuan dasar dalam
SQL juga sangat berharga untuk mengambil dan memanipulasi data dari database. Yang ketiga ada pengolahan data. Keterampilan data Wrangling sangat penting. Ini meliputi kemampuan untuk membersihkan data, menangani missing value, mengubah format data, dan menggabungkan data dari berbagai sumber. Tools seperti Pandas dalam Python sangat membantu untuk ini. Lalu ada machine learning, yaitu pemahaman tentang berbagai algoritma machine learning dan kapan menggunakannya. Ini termasuk algoritma supervised learning seperti regresi dan klasifikasi, serta algoritma unsupervised learning seperti clustering. Kemampuan untuk memilih model yang tepat, melatihnya, dan mengevaluasi performanya adalah keterampilan kunci. Selanjutnya ada visualisasi data. Kemampuan untuk membuat visualisasi yang jelas dan inovatif. Tools yang digunakan itu seperti Matplotlib dan Seaborn di Python atau ggplot2 di R. Memungkinkan untuk berbagai jenis plot dan grafik. Yang keenam ada domain expertise, itu pengetahuan mendalam tentang bidang di mana Anda bekerja, membantu Anda memahami konteks data, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan menginterpretasikan hasil dengan benar. Misalnya seorang data scientist yang bekerja di industri keuangan perlu memahami konsep-konsep keuangan dasar. Ada soft skill, keterampilan non-teknis juga sangat penting, yaitu meliputi kayak seperti komunikasi, pembacaan masalah, kerjasama tim, dan rasa ingin tahunya. Rasa ingin tahu itu seperti kayak keinginan untuk terus belajar dan mengeksplorasi data. Dan terakhir ada big data technology. Dengan semakin besarnya volume data, familiaritas dengan teknologi big data seperti Hadoop dan Spark menjadi semakin penting. Tidak ada yang diharapkan untuk menguasai semua keterampilan ini sekaligus. Data science adalah bidang yang luas dan banyak profesional mengkhususkan diri dalam area tertentu saja. Ada beberapa tools dalam data science ini. Yang pertama ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini ada Python, R, dan SQL. Lalu ada Integrated Development Environments atau IDS. Itu ada Jupyter Notebook, ideal untuk analisis eksploratory dan berbagai hasil. Ada RStudio, ide populer untuk R. PyCharm, itu ide kuat untuk pengembangan Python. Lalu ada libraries dan framework. Ada Pandas itu untuk memanipulasi dan analisis data di Python. NumPy untuk komputasi numerik di Python. Scikit-learn untuk machine learning di Python. Lalu ada TensorFlow dan PyTorch untuk deep learning. ggplot2 untuk visualisasi data di R. Kemudian ada Big Data Tools. Itu ada
Backhadap untuk pemrosesan data terdistribusi, dan ada Apex Spark untuk analisis big data yang cepat. Kemudian ada version control, yaitu Git untuk melacak perubahan dalam kode dan berkolaborasi dengan tim. Kemudian ada Cloud Platform, ada AWS, Google Cloud, Azure, itu untuk menyediakan layanan komputasi dan penyimpanan skala besar. Nah, ada beberapa peluang dalam data science, yaitu data scientist itu menganalisis data kompleks untuk memberikan insight dan rekomendasi, membuat model prediktif menggunakan mesin learning. Lalu ada data analisis, fokus pada analisis data untuk menjawab pertanyaan bisnis spesifik dan membuat laporan dan dashboard untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian ada data engineer, membangun dan memelihara infrastruktur data dan juga mengembangkan pipeline data untuk mendukung analisis. Kemudian ada research scientist, itu melakukan penelitian lanjutan di bidang AI dan machine learning. Ini tuh sering bekerja di laboratorium R dan di perusahaan teknologi besar atau akademia. Kemudian ada machine learning engineer, itu mengembangkan dan menerapkan model machine learning ke dalam produksi, bekerja pada skalabilitas dan efisiensi sistem ML, machine learning. Lalu ada business intelligence analyst, itu bertugas untuk menggunakan data untuk memberikan insight tentang performa bisnis dan membuat dashboard, laporan untuk eksekutif. Dan yang terakhir ada quantitative analysis, itu mengaplikasikan teknik matematika dan statistik di industri keuangan, mengembangkan model untuk penilaian risiko dan strategi trading. Nah, dasar pengetahuan data science. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan memberikan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan data skill di Kaggle. Di sini saya akan mengambilkan dataset hard disk, yaitu di Kaggle. Saya akan mendownload ini. Setelah di-download, saya akan drive saya, Google Drive saya. Nah, kemudian saya akan buka Google Colab. Kita akan pertama mengkonekkan program tersebut ke Google Drive-nya. Kita akan run.
kita akan mengkonekkannya. Nah, ini kan sudah terkonek, jadi kita akan membaca dataset tersebut. Jadi kita membutuhkan import pandas spd, lalu kita membaca dataset tersebut. Saya kan tadi meletakkan ke folder dataset, jadi saya tulis dataset dan saya file tersebut dinamakan hard.csv. Saya ingin membaca dari data 5 ke atas. Ini data dari 5 ke atas itu seperti ini. Lalu kita akan pre-processing data. Contohnya itu menampilkan data seperti saya akan contohkan data kolesterol ini yang lebih dari 300 dan mengambil usianya di atas 50 tahun. Nah, di sini menampilkan umur yang di atas 50 tahun dan kolesterol dengan nilai 300, di atas 300. Kemudian memisahkan variabel independen dan dependen. Jadi X itu sebagai variabel independen. Kita gunakan ilog ini 13 itu karena X ini independen, jadi variabel ini dari 0 sampai ke variabel 13, sedangkan untuk Y ini sebagai output sebagai variabel dependen dan ini variabel yang ke-13. Jadi tuliskan 13. Terang. Misal kita ingin menampilkan data X, jadi akan muncul seperti ini. Untuk menampilkan data Y,
munculnya seperti ini. Ini sebagai independent variable dan ini sebagai dependent variable. Lalu kita akan melakukan uji split data latih dan data uji. Digunakan framework dari Sklearn. Fungsinya untuk membagi data latih dan data uji yang kita bagi yaitu kita menggunakan Xtrain ini sebagai data latih, Xtest data uji, data latih, dan data uji. Size-nya saya pakai 0,3 saja. Random state-nya 1. Misal kita ingin menampilkan nilai data latihnya seperti ini. Kalau juga pengen menampilkan data uji juga bisa, tinggal x_test. Juga ytrain bisa, ytest juga bisa. Lalu kita akan untuk menampilkan nilai akurasi. Jadi kita menggunakan form Sklearn import tree dan form kita menggunakan variabel model yaitu ini dilakukan decision. Kita mendapatkan akurasi skornya itu 0,70 sekian. Nah, decision tree ini itu adalah algoritma untuk mengklasifikasi dan regresi. Nah, model fit, Xtrain, dan ytrain ini sudah melatih model menggunakan data latih. prediksi ini digunakan untuk memprediksi nilai label untuk dataset baru Xtest ini. Dan akurasi skor ini hitung akurasinya dengan ytest data uji dari variabel y dan y prediksi. Jadi nilai akurasi skornya itu senilai 0,70 sekian. Sekian dari